Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inadia Sofyana Putri, NIM 2022-51098, kelas C. Saya dari kelompok kesehatan. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Rekam Medis RSUD Blood berbasis website. Studi kasus di RSUD Blood Nabire, Papua. Di sini bab 1, pendahuluan, latar belakang yang membahas tentang latar belakangnya RSUD Nabire, Papua. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah membuka ke berbagai sektor termasuk kesehatan. Teknologi informasi memiliki potensi dalam memproses data dan mengolahnya menjadi informasi. Pada saat ini, RSUD Nabire masih menggunakan sistem manual dalam pengelolaan rekam medis pasien yang melibatkan penggunaan fisik dan pencatatan tangan. Namun, sistem manual ini memiliki sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki. Di sini saya membuat rumusan masalah seperti latar belakang yang telah diuraikan di atas. Dapat saya buat rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan sistem informasi rekam medis berbasis website yang memungkinkan pengolahan data pasien secara efisien dan meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Nabire. Di sini saya membuat batasan masalah agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan pokok, maka saya membatasi permasalahan yaitu sistem informasi rekam medis pasien akan dirancang khusus untuk digunakan di RSUD Nabire. Yang kedua, sistem ini akan penyimpanan data pasien, termasuk informasi pribadi, riwayat perawatan, hasil pemeriksaan laboratorium, diagnosa, tindakan medis, dan resep obat. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, meningkatkan efisiensi pengolahan rekam medis pasien di RSUD Nabire. Yang kedua, mengupdate rumah sakit menjadi rumah sakit modern berbasis digital. Yang ketiga, mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencari dan mengakses informasi pasien, mempercepat proses pencatatan data, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya rumah sakit. Manfaat dari penelitian ini, perancangan website ini dapat bermanfaat untuk karyawan, tim medis, dan pasien pada RSUD Nabire, Papua, karena dapat meningkatkan efisiensi produktivitas dalam pengelolaan rekam medis dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pencarian dan pembaruan data dengan akses yang lebih cepat dan akurat terhadap informasi pasien. Tim medis dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan terkoordinasi. Di sini bab 2, kajian pustaka dan landasan teori yang membahas kajian pustaka ini saya mengambil jurnal 5. Penyusunan laporan ini mengambil beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, termasuk jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini yang berfungsi untuk analisa dan memperluas pembahasan penelitian. Di sini ada judul jurnal dan penelitian. Yang pertama, judul jurnal saya yang saya ambil itu Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis Pasien pada RSUD Kota Semarang. Dibandingkan yang disajikan alasan tinjauan penelitian, hasil dari penelitian ini adalah fungsi sistem dan selanjutnya ada 5. Untuk perbedaan mungkin terletak pada metodenya dengan yang makalah yang saya buat ini. Di sini pada laporan ini saya menggunakan metode SDLC, sedangkan pada referensi saya menggunakan metode yang berbeda. Di sini ada landasan teori. Yang pertama, rekam medis. Pengertiannya rekam medis. Rekam medis adalah kumpulan informasi medis lengkap dan terdokumentasi yang mencakup data dan catatan tentang riwayat kesehatan pasien. Rekam medis mencakup informasi tentang diagnosis, pengobatan, hasil tes laboratorium,
laboratorium, prosedur medis, riwayat alergi, riwayat penyakit, riwayat operasi, serta catatan lainnya yang relevan dengan perawatan dan kondisi kesehatan pasien. Yang B, sistem penomoran rekam medis. Sistem penomoran rekam medis adalah suatu metode yang digunakan untuk memberikan nomor unik atau kode identifikasi pada setiap rekam medis pasien. Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam sistem penomoran rekam medis. Yang pertama, penomoran berurutan. Yang kedua, penomoran berdasarkan identitas pasien. Yang ketiga, penomoran berdasarkan kategori atau bagian. Setiap rumah sakit atau lembaga kesehatan memiliki sistem penomoran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang C, kodifikasi warna. Kodifikasi warna dalam rekam medis adalah penggunaan warna tertentu untuk mengidentifikasi atau menyoroti informasi khusus dalam rekam medis pasien. Berikut adalah contoh beberapa penggunaan umum warna dalam kodifikasi rekam medis. Yang pertama, identifikasi kategori atau departemen. Yang kedua, prioritas atau tingkat urgensi. Yang ketiga, kategori diagnosa atau penyakit. Yang kedua ada metode system development. Metode yang disarankan untuk melakukan suatu hal, metode SDLC menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan air terjun, waterfall approach, yang menggunakan beberapa tahapan dalam mengembangkan sistem. Siklus pengembangan sistem ditunjukkan pada gambar berikut. Dalam pembuatan ini saya memakai metode system development. Sini ada perancangan sistem, terus analisis sistem, terus desain sistem, penerapan sistem, terus yang terakhir perawatan sistem. Masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Di sini ada membahas tentang lokasi dan waktu penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di RSUD Nabire Papua yang beralamat di Jalan R.E. Marta Dinata Sriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua. Ini saya mengambil gambar ini dari Google Map. Waktu penelitian ini pada Selasa 30 Mei 2023. Yang kedua, metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi rekam medis RSUD Nabire ini adalah menggunakan metode waterfall. Metode waterfall adalah salah satu pendekatan atau metodologi yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Pendekatan ini menggambarkan aliran kerja pengembangan perangkat lunak yang berurutan dan berjenjang, di mana setiap fase dilakukan secara berurutan dan tidak ada kemungkinan kembali ke fase setelah fase tersebut selesai. Di sini ada requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, mention. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, perancangan. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, testing. Yang kelima, mention. Di sini ada flowchart. Di sini ada flowchart sistem informasi rekam medis Rumah Sakit Nabire. Adalah flowchart sistem kontrol langsung oleh admin rumah sakit dan petugas. Sini start, terus login admin, verifikasi user pass, berhasil atau tidak, terus masuk beranda, input data pasien, admin mengunjung pasien ke poli, petugas memasukkan tindakan, terus rekam medis, dan end.
Flowchart sistem informasi rekam medis rumah sakit Nabire. Sistem informasi ini dikontrol langsung oleh admin rumah sakit dan petugas administrator poli. Administrator login dan kemudian input data pasien. Setelah dicek kembali keluhan pasien, maka admin akan melakukan mengunjungkan pasien ke poli. Untuk treatment lebih lanjut, kemudian petugas poli akan memasukkan tindakan. Setelah itu, petugas akan melakukan input pada rekam medis. Yang selanjutnya ada perancangan. Saya memakai user case diagram, di mana dalam sistem informasi rekam medis ini, administrator memiliki hak akses penuh terhadap aplikasi, termasuk dari segi SDM yang tertera hingga data panitia dengan detail. Jadi ada login admin, terus ada data pasien, data master, data karyawan. Data pasien ada nomor rekam medis, ID pasien, riwayat kunjungan. Yang data master ada create, read, update, delete. Untuk data karyawan ada dokter, perawat, apoteker, karyawan rumah sakit, dan lainnya. Di sini ada web service workflow. Sistem informasi. Terus di sini juga ada teknik pengumpulan data. Penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut: ada wawancara, ada observasi, ada studi pustaka. Untuk bab selanjutnya, bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di sini ada analisis dan implementasi aplikasi. Implementasi dari sistem ini dilakukan di RSUD Nabire Papua yang melibatkan ada pasien, petugas pendaftaran rekam medis, dokter, perawat di rawat jalan dan ruangan, petugas rekam medis, dan petugas asuransi. Desain antarmuka dalam bentuk storyboard. Berikut adalah antarmuka pengguna dari sistem rekam medis rumah sakit Nabire Papua yang dirancang untuk berinteraksi langsung dengan administrator rumah sakit. Yang pertama ada login administrator. Admin rumah sakit dapat masuk dan melakukan pendataan. Administrator nantinya akan dibagi menjadi beberapa role admin sebagai berikut. Terus ada dashboardnya akan seperti ini. Ini adalah halaman tampilan dashboard sistem informasi rumah sakit. Terus juga ini ada pendataan pasien. Sini ada kunjungan pasien. Di sini data akan disubmit ke data master. Terdapat beberapa menu juga seperti cetak kartu pasien, koreksi pasien apabila terdapat data tidak valid, dan pasien baru apabila terdapat pasien baru yang belum terdaftar dan belum memiliki riwayat yang terekam dalam nomor rekam medis. Di sini saya membuat gambar ini menggunakan PPT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.